Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman Napandinde dari Prodi Teknik Perniagaan C23 dengan NIM 2301082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan gerak peluru dengan kode F1. Oke, langsung saja. Abstrak. Praktikum gerak peluru ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan gerak peluru, dengan menggunakan alat yaitu PET Projectile Machine Simulation, dan juga menggunakan komputer. Latar belakang. Di kehidupan sehari-hari banyak gerak yang terjadi, namun yang paling mudah dipelajari adalah gerak lurus. Namun ada satu kasus dalam gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola atau melengkung. Hal ini biasa disebut dengan gerak peluru. Gerak peluru terjadi ketika suatu benda diberi suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah, dan kemudian benda tersebut membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dari segi lintasannya, seringkali juga disebut lintasan parabola, dikarenakan penurunan rumusnya sesuai dengan fungsi parabola secara sistematis. Gerakan peluru ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jarak tempuh dan tinggi. Gerak peluru membutuhkan proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Gerak parabola merupakan gerak lurus beraturan GLB. GLB sendiri itu merupakan gerak parabola pada bidang lurus yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tujuan kita yaitu memahami dan mendeskripsikan. Tujuan kita yaitu memahami dan mendeskripsikan mengenai data yang diperoleh, memahami hubungan antara waktu di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintas peluru. Permasalahan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai data yang diperoleh. Yang kedua, menjelaskan apa yang terjadi pada lama waktu di udara ketika kecepatan awal berubah. Yang ketiga, menjelaskan apa yang terjadi pada nilai jangkauan ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama. Gerak proyektil. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan pada sumbu horizontal. Young Friedman 2002. Gerak ini banyak dijumpai pada objek yang ditembakkan ataupun dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Contoh gerak peluru pada kasus ini ya teman-teman.
Oke, dan ini adalah contoh gerak peluru ya, di mana di sini terdapat sudut atau theta. Kemudian diberikan kecepatan awal sampai ke kecepatan maksimum ya, di mana V sama dengan 0. Kemudian mengalami penurunan karena gaya gravitasi ya, hingga sampai di titik akhir ya. Flow chart. Nah, di sini terdapat flow chart, yaitu langkah-langkah yang kita lakukan selama praktikum, yaitu start ya, ataupun menyediakan. Oke. Adapun flow chart ya, dimana dimulai dengan yaitu start, kemudian membuka link pad, kemudian kita klik lap sesuai yang ditunjukkan, kemudian atur kecepatan awal, kemudian flow chart, ada start, kemudian buka link pad, klik lap sesuai yang ditunjukkan, kemudian ada flow chart ya, mulai dengan start, kemudian membuka link pad, kemudian klik lap sesuai dengan yang ditunjukkan, gunakan simulasi secara bebas, kemudian atur kondisi awal beberapa nilai besar sesuai dengan instruksi, kemudian atur kecepatan awal, kemudian catat data yang diperoleh, lakukan secara berulang, presentasi, dan finish ya. Alat yang kita gunakan yaitu pad simulasi dan menggunakan komputer. Prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu buka link pad projectile motion simulation. Yang kedua, klik lab sesuai dengan yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, menggunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Yang keempat, mengatur kondisi awal beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan pada gambar sesuai dengan instruksi. Yang kelima, klik kecepatan awal, atur masing-masing dengan kecepatan 5, 10, 15, 20, ataupun 30 meter per second. Yang keenam, untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembak. Yang ketujuh, catat apa yang diperoleh dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Kemudian buat grafik berdasarkan nilai tabel. Pengolahan data. Data yang kita dapatkan ada 3 ya. Dan ini adalah data yang pertama dengan V0 15 sampai 30 meter per second dengan sudut 40 derajat, massa 15 kg, diameter 0,20, dan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian data tersebut kita lakukan percobaan ke pad simulasi tersebut dan kita dapatkan data seperti ini ya. Oke, dari data tersebut
data 1 ya diperoleh 3 grafik ya, yaitu grafik hubungan antara V0 dan T, dan juga V0 pangkat 2 dan R, juga grafik V0 dan R. Nah, data yang kedua kita mendapatkan data yaitu V0 30 meter per second dengan sudut 40 derajat, massa 11 sampai 20 kg dengan diameter 0,20, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Dari data tersebut kita mendapatkan hasil ya dalam tabel ini dengan massa dari 11 sampai 20. Nah, dari tabel tersebut kita peroleh grafik ya, grafik hubungan antara M dan T ya. Kemudian ada M dan R. Nah, data yang ketiga yaitu V0 sama dengan 30 meter per second, sudut 40 derajat, dengan massa 15 kg, dengan diameter 0,10 sampai 0,20, dengan gravitasi 9,81 meter per second. Dari data tersebut kita peroleh hasil seperti ini ya, terdapat pada tabel. Bisa teman-teman lihat ya. Dari data ketiga tersebut diperoleh grafik ya, yaitu grafik T dan D, dan juga grafik R dan D. Analisa data. Analisa data ini ada tabel regresi T ya. Kita dari data pertama tadi. Nah, dari tabel tersebut kita masukkan ke rumus ya, itu rumus M atau A1 ya, sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI per N sigma XI 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Nah, dari rumus tersebut kita masukkan data-data yang kita dapatkan dari tabel ya. Kemudian didapatkan hasil nilai M-nya itu 0,2706. Nah, kemudian ada T ya. Rumusnya yaitu 2 sin theta per G. Nah, kemudian dimasukkan data-datanya, kemudian terdapat hasil dari hasil T-nya yaitu 0,1310. Nah, kemudian terdapat nilai error ya, dengan R teori dikurang R gradient per R gradient dikali 100%. Kemudian data tersebut, rumus tersebut kita masukkan data-data ya yang kita dapat. Kemudian dapatlah nilai errornya 0,5158 derajat.
tabel regresi R. Nah, tabel regresi R ini kita dapat rumus ya, seperti yang tabel regresi tadi. Nah, di mana di sini M-nya itu 0,11. Nah, di tabel regresi ini sama seperti tabel regresi sebelumnya ya, dengan rumus yang sama, tapi beda ya datanya. Kemudian di sini M-nya didapatkan 0,1004 ya. Dan R-nya yaitu 0,1418 dengan nilai error 0,4123 derajat. Pembahasan berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, yaitu gerak peluru ini menggunakan PET simulator dengan 3 kali percobaan. Dengan menggunakan data-data, yaitu percepatan awal, sudut, diameter, massa, dan gravitasi. Kesimpulan, gerak peluru atau gerak parabola dapat terjadi apabila memiliki kecepatan awal dan sudut di mana lintasannya dipengaruhi oleh gravitasi, di mana gerak parabola ini termasuk ke dalam gerak lurus beraturan, yaitu gerak pada bidang lurus yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Saran saya dalam melakukan praktikum ini, kita harus memperhatikan dengan baik agar kita dapat mengerti semaksimal mungkin ya tentang materi gerak peluru. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Di akhir kata dari saya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.